minal khalqi wal anam amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jutaan kenikmatan dan tidak pernah dikurangkan, melainkan dilebihkan hingga sampai detik ini. Kita masih kita pada insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Salawat sering salam dijunjungkannya kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah, itu zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah, dari zaman kepintaran seperti saat ini. Berdirinya saya di sini untuk mengingatkan kepada kita akan pentingnya mencari ilmu dalam agama Islam. Sebelum kita membicarakan tentang pentingnya ilmu dalam agama Islam, ada dua buah cerita di zaman jahiliyah. Yang pertama cerita dari kaumnya Nabi Lut, yang dimana kaum ini telah menyimpang dari perbuatan agama. Dimana kaum ini telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama. Ia telah menikahi sesama jenis. Astagfirullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum tersebut dengan cara menurunkan hujan api dari atas langit menuju wilayah di mana kaum tersebut tinggal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang kedua, cerita berasal dari kaum Israel. Yang kita ketahui kaum Israel ini kaumnya milik Nabi Musa alaihissalam. Yang sekarang kalau kita ketahui yang bernama negara Israel. Kaum ini telah mengkhianati pemimpinnya sendiri. Siapa pemimpinnya? Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam hanya menyuruh kepada kaumnya untuk menyembah semata-mata hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat dua sekaligus kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam dapat membelah lautan dengan tongkat. Dan yang kedua, Nabi Musa alaihissalam dapat mengubah tongkatnya menjadi ular yang sangat besar. Tapi apa daya? Bani Israel, kaum Israel ini malah menyatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang penyihir yang handal. Disinilah letak kebodohan Bani Israel karena tidak mau mengikuti ajaran yang Nabi Musa alaihissalam berikan kepada kaum tersebut untuk keimanan dan pengetahuan. Dari cerita tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada dua kaum tersebut menuju jalan yang benar dan menjauhi perbuatan yang munkar. Maka itu kita sebagai kaum Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa bersyukur karena di zaman ini kita masih mudah untuk mencari ilmu yang telah beliau berikan kepada kita di zaman ini. Qala Rasulullah SAW, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka orang tersebut berada di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah hatta yarji', sampai ia kembali kepada siapa? Kepada Sang Maha Pencipta. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kepada umat di zaman ini, di zaman modern, untuk senantiasa mencari ilmu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tentang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan dunia, dan ilmu pengetahuan agama. Ada sebuah peribahasa Jawa mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamar. Sungguhnya, moga-moga yang orang Jawa tahu artinya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Sekarang seperti ini, apabila ada sebuah pohon yang tidak memiliki buah dan tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari pohon tersebut, tapi ia terus tinggi, apa yang kita harapkan dari pohon tersebut?
Tidak ada. Maka itu dalam peribahasa Jawa tersebut menyuruh kepada orang-orang yang memiliki ilmu untuk senantiasa memberikan ilmunya walaupun sedikit. Sesungguhnya telah kita ketahui, apabila kita mencari ilmu, kita termasuk orang-orang yang apabila kita meninggal dunia, maka disebut dengan mati syahid, bukan mati syahid. Orang-orang yang mati karena mati syahid akan ditempatkan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mati karena berperang membela agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh dan orang-orang para pensiar agama dan guru yang memberikan ilmunya tanpa tanda jasa. Inti dari yang saya bicarakan, yang pertama, kita sebagai cendekiawan muslim, generasi penerus bangsa, untuk senantiasa mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang kita dapatkan sekarang itu kurang lebih jika dibandingkan dengan lautan, ilmu yang kita dapatkan hanya setetes dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Dan yang kedua, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa bersyukur karena masih diberikan orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang memberikan kita ilmu dengan hati yang tulus. Semoga orang-orang yang senantiasa memberikan kita ilmu, guru, orang tua dan lain-lain, ditempatkan Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Sesungguhnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.